sekarang kita akan wawancarai salah satu alumni dari LMK. Mungkin bisa diceritakan nama lengkapnya, posisi saat ini, dan sudah berapa lama bekerja sebagai konsultan lingkungan ya Pak? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ngomongnya siapa? Adik-adik aja ya. Jadi perkenalkan saya Dimas Aprianto. Itu LNK 43 lulusan 2009. Kalau bekerja di bidang konsultannya itu sebenarnya dari 2009 itu udah masuk konsultan, cuman waktu itu tuh lebih ke kehutanan tuh waktu itu, jadi tenaga survei. Kayak kita kan dulu tuh sempat diajak beberapa proyek yang tujuannya tuh kayak kita identifikasi tuh sensus pohon bekas hutan produksi, tapi udah ditinggal, udah nggak dikelola lagi tuh selama 60 tahun 70 tahun tuh, jadi kondisinya udah kayak hutan liar. Nah itu tujuannya itu dulu tuh ada namanya proses pinjam pakai kawasan, karena di bawahnya ada sumber daya, misalkan ada tambang segala macam, tapi itu kawasan kehutanan itu biasanya nanti ada pinjam pakai, artinya berapa luas lahan yang dia mau kelola, itu sumber dayanya itu hingga nanti berapa kubikasi pohon yang dia tebang itu harus dikembalikan ke negara. Jadi kita mengukur sensus pakai pendekatan penundaan populasi gitu. Gitu. Terus kalau yang membuat Bapak tertarik untuk berkarir di bidang konsultan lingkungan itu apa sih? Yang paling berkesan itu lebih ke wawasan sih. Wawasan, link, kita jadi tahu banyak hal gitu, karena lingkungan itu luas sebenarnya. Jadi nggak cuma kalau di kuliah mungkin kita ngomongin tentang safety, ya kan, juga ngomongin tentang sanitasi, ngomongin tentang kesehatan segala macam. Di konsultan lingkungan itu mau nggak mau kita harus lebih tahu dari klien tuh. Otomatis kita dituntut wawasannya harus lebih luas. Jadi dari situ tuh kita belajar dari banyak pengalaman tuh. Kita belajar banyak dari pengalaman, kita ketemu banyak istilahnya realita yang ternyata di kampus tuh nggak seideal itu gitu. Mulai dari pengolahan, terus penanggulangan limbah segala macam itu di lapangan tuh ternyata berbeda. Nah itu kondisi-kondisi itu kayak yang saya tuh excited banget ngadepin dari gitu. Iya, jadi selama dari dulu sampai sekarang saya tuh mikirnya berarti dunia lingkungan itu nggak sempit, ternyata luas. Kita ngomongin lingkungan hayati, lingkungan buatan, lingkungan sosial juga kita di situ. Jadi cuma memang pada akhirnya kita dituntut untuk kalau mau jadi ahli itu kita harus fokus dalam satu bidangnya. Jangan peminatannya di mana nih? Pengelolaan emisi udara. Dari emisi udara itu banyak yang bisa kita pulih. Gitu. Kayak pendugaan kita bisa mengasah kemampuan kita di permodelan pendugaan dispersi pencemaran udara, dan gitu sampai nanti penanggulangan teknologi juga, kalau misalkan yang bisa diimplementasikan di industri itu apa aja. Yang pasti itu kalau dari dunia industri, karena di lapangan terkait masalah lingkungan itu biasanya pelaku usaha itu agak kurang concern, lebih banyak itu, karena kita ngeluarin duit banyak tapi secara profit tuh nggak kelihatan. Sebenarnya benefitnya banyak, cuma nggak rasa saat itu juga. Itu kita dituntut gimana cara bisa menyampaikan itu ke manajemen bahwa itu penting, bahwa itu nantinya berdampak pada kegiatan usaha kita, berlanjutan segala macam. Itu yang susah. Memang
satu dua pelaku usaha itu khususnya PMI ya dari Eropa segala macam itu sangat aware di bidang itu, cuman lebih banyak enggaknya sebenarnya, lebih banyak yang tidak, itu realitanya di lapangan. Kalau di Indonesia sendiri pasti banyak yang enggak. Nah, banyak yang tidak sesuai dan juga kayak misalkan peran pemerintah selaku regulator itu kalau kenyataan di lapangan itu kurang ini, bukan kurang tegas, tapi di sisi lain bagus kegiatan tindakan persuasif dia pelanggaran segala macam segala macam. Cuman inovasi terkait pengembangan teknologi segala macam itu nggak nyampe. Regulasi pun juga sama. Kadang perusahaan itu baru tahu ada regulasi baru itu setahun setelah regulasi itu terbit. Karena sosialisasinya terlalu lama dan itu nggak kurang efektif. Tapi sekarang sih era digitalisasi lumayan lah. Jadi jadi kadang kalau di kementerian itu kan mereka punya namanya setiap perusahaan itu namanya simple itu sistem pelaporan elektronik. Misalnya dari situ akun perusahaan itu dikasih undangan untuk sosialisasi segala macam. Cuma balik lagi kadang implementasi dari regulasi itu ternyata nggak sinkron dengan kondisi lapangan. Jadi di lapangan belum siap untuk itu. Justru sebenarnya regulasinya bagus, itu mengarahkan kita lebih mengimplementasikan produksi bersih ya, dari limbah segala macam. Cuman belum nyampe ke situ budaya kita. Karena percuma kita ngomongin teknologi secanggih apapun, tapi kalau masyarakatnya sama pelaku usaha itu belum terbiasa sama budaya itu susah. Contoh misalkan limbah domestik nih. Selama ini kan orang berpikir bahwasanya limbah domestik itu aja drainase. Padahal pencemaran air terbesar itu dari kegiatan domestik. Bukan pabrik itu pembersihan. Domestik itu malah lebih tinggi karena di perkotaan apalagi ya, mereka itu kondisi sungainya sudah tercemar berat. Contoh misalnya Jakarta, ditambah lagi limbah domestik terus masuk ke ya udah itu kalau kalian belajar dari dukung dari tampung tuh itu udah lewat itu dari dukung dari tampungnya semua itu. Nah, itu lebih banyak di limbah domestik. Memang ini sekarang baru ada regulasi yang mengatur tentang lebih detail ya, bukan berarti dulu nggak ada. Dulu ada, cuman kurang detail. Kan 11 tahun 2025 nggak baru tuh. Yang 9 September lalu itu baru ditandatangani misalkan terkait domestik. Yang lainnya standar teknologinya dikasih tahu. Dulu kan cuman dilarang membuang, baku mutu harus sekian. Kita dipaksa suruh mikir tuh. Jadi dari sisi teknologi atau standar teknologi kita dilepas. Jadi terserah mau caranya gimana asal baku mutunya segitu. Emang nggak salah sih sebenarnya, karena memang teknologi itu kan fluktuatif ya. Maksudnya nggak stabil, maksudnya selalu ada terbaru gitu ya, upgrade terus teknologi. Cuman masalahnya kalau untuk limbah-limbah seperti air limbah domestik itu karakteristiknya udah pakemnya udah kelihatan. Jadi NH3-nya berapa, CO2 berapa, atau mungkin kita ada surfaktannya berapa, kandungan deterjennya berapa gitu, itu udah tipikalnya udah kelihatan, karakternya sebenarnya udah bisa kita arahin. Kalau misalkan limbahnya sekian, itu teknologi dasarnya adalah ini gitu.
masalah ada pengembangan segala macam silakan gitu. Itu kan terkait masalah debit biasanya kalau pengembangan itu tuh yang kayak gitu itu tuh. Belum lagi nanti bilangnya kalau suka pengelolaan air limbah, pengendali air nih. Wah itu lebih lagi karena kita dituntut gimana menghadirkan satu instalasi pengelolaan air limbah yang bisa menurunkan kadar pencemaran secara efektif, tapi secara operasional efisien secara cost. Udah tricky ya. Iya, di situ ya halnya teknik dan manajemen. Tekniknya bagaimana, kan? Manajemen itu seperti apa? Ya berarti segala jenis sumber air limbah itu harus diapain dulu, kayak itu ditata. Kayak di rumah sakit kan dia ada bekas cucian minyak, kantin, kamar mandi, kakus yang tinja itu, terus bekas spesimen darah segala macam itu nggak bisa langsung nipal, harus di-manage dulu. Nah ini karakteristiknya masing-masing air limbah kayak gimana. Jadi pas masuk ke bak penampungan pengumpul utama itu karakteristiknya harus bisa sama sebelum masuk ke IMPAD, harus homogen, pH-nya homogen. Berarti sebelum masuk itu ada pengolahan yang masing-masing. Treatment itu tuh bagus sebenarnya, cuman memang kita sebenarnya lulusan kita banyak dan diakui sudah bagusnya, masalahnya adalah kurang inovasi aja, sama kurang link, maksudnya dia kurang update informasi karena dia nggak punya teman untuk sharing gitu. Ini ada informasi, makanya link itu perlu selain dari akademik ya. Bukan berarti akademik itu pokoknya semuanya itu berimbang tuh harusnya. Tapi biasanya sekarang tuh dunia usaha tuh udah mulai lihat ke linknya siapa, apalagi urusan sensitif di bidang lingkungan, knowledge kamu sejauh apa, karena nggak banyak orang yang bisa menerjemahkan atau penggunaan lingkungan itu bagaimana cara implementasinya di kegiatan industri. Karena sering kita temui, mungkin si Oji juga sering suka saya ajak juga ke lapangan untuk penataan TPS nomor 23 itu seperti apa sih? Sampai kan ada yang nanya, Pak kalau misalkan limbah kita ini jumlahnya sekian, tapi di aturannya kita kan nggak boleh lebih dari 90 hari kalau misalkan per harinya itu kurang dari atau sama dengan 50 kilo yang dihasilkan oleh dia. Itu gimana Pak? Ya gampang, ritasinya aja diseringin pengangkutannya. Kalau misalkan perusahaan itu nggak mau istilahnya ngeluasin bangunan TPS-nya, atau kalau misalkan ternyata lebih murah ketika kita investasi di awal itu lebih besar untuk upgrade TPS, jadi ritasinya jadi lebih jarang daripada harus kontinu kita itu kan operasional terus. Makanya kadang orang tuh kecilnya, mahal banget ini. Ya karena kalau buat TPS itu lebar, lebih luas yang sekarang sesuai dengan kebutuhannya, bahwa pengangkutannya itu bisa diundur sampai 90 hari sekali. Kalau bisa tetap segitu, hitungannya Bapak sebulan bisa 4 kali. Mau itu limbah 1 kilo 2 kilo, itu biaya transportasinya sama. Cuman biaya pengolahannya sama pengangkutan itu 1 kilo, tapi biaya transportasinya itu flat, misalkan dari sini ke Jawa Tengah taruh di 10 juta, flat 10 juta, mau nanti yang diangkut cuma 10 kilo 5 kilo gitu. Bisa ya, kita harus bisa gitu, ingat gitu.
Itu gitu ya. sense of apa ya, Maksudnya problem solving itu gitu. Terus kalau yang di K3 kan dia jadi HSE, sense of apa ya, sense of apa namanya, dia bisa menentukan potensi bahaya itu dari mana gitu. Dia itu harus bisa biasa. Saya termasuk salah satu yang nggak cocok di HSE, di safety. Karena waktu itu saya pernah apa namanya, proyek itu saya pikir saya di HSE jadi engineer. Pokoknya ke sana itu kerjaan saya udah kayak manajer site untuk bidang HSE-nya, karena di bawah saya ada security sekian banyak orang, dan ada HSE officer yang ngurus input data segala macam, belum apa namanya safety man, patroli yang segala macam yang ternyata begitu tuh. Nah, ketika saya disuruh identifikasi dampak bahaya, saya tuh nggak susah mana ya bahaya. Kenapa ya? Iya, maksudnya sampai foto, tipe, first in first out, kayak gitu tuh sebenarnya jadi penting. Dan saya merasa, saya di luar saya itu masih ceroboh gitu, masih suka sandung, kejedot gitu ya. Udah, ini kayaknya bukan bidang saya di peminatannya, karena stress of danger-nya tuh kurang. Jadi lebih ke knowledge-nya, saya lebih senang problem solving. Sebenarnya ini kalau misalkan kita punya kasus limbah industri tekstil seperti apa nih? Dulu saya pernah punya project tekstil, limbah tekstil. Terus dia untuk pewarnaan itu dia kan pakai boiler, steam boiler untuk pewarna, pencelupan segala macam. Nah, dia waktu itu tuh harga batubara lagi naik. Dia nggak bisa terus-terusan bergantung sama batubara. Kadang batubara itu kualitasnya jelek yang masuk ke dia. Kalau kualitasnya jelek, di suhu pembakaran tertentu, dia pembakaran nggak sempurna, emisinya jadi lebih tinggi. Solusinya apa? Kita punya limbah nih, sludge nih, apa tidak kita bakar. Segala sesuatu bahan yang nilai kalori di atas 2000 kalori per kilo itu bisa diubah bakar alternatif. Makanya sisa itu bagaimana caranya kita kelola menjadi substitusi energi. Jadi pertamanya kita injek batu bara, kalau suhunya itu stabil di berapa ribu derajat, masuklah itu sludge itu. Tapi apa namanya, kita harus ultimate analisis dulu kandungan logam berat yang ada di sludge itu apa aja, potensi jadi emisi CO segala macam. Yang paling susah tuh deteksinya dioksin dan furan, karena di lab sini nggak ada yang bisa uji itu, yang bisa cuma di Australia, Korea, kalau nggak Amerika. Di kita cuma bisa ada lab yang cuma bisa samplingnya aja. Samplingnya dikirim ke luar negeri. Gitu. Karena satu sampel itu 3.000 dolar. Lumayan. Iya, waktunya sekitar 60 hari. 2 bulan. Itu namanya dioksin dan furan, karena dioksin dan furan itu senyawa yang nggak bisa ditemukan di sekitar alamnya. Dia itu kebentuk dari hasil pembakaran gas rumah. Bukan yang kita menghargai tanah, pasti ada kandungan oksigen enggak, air kan enggak ada, tapi itu karbon yang enggak terlalu sempurna. Susah buat dideteksi. Nah, itu kenapa saya tertarik banget di dunia konsultan tuh sampai sekarang. Saya di konsultan lingkungan tuh saya mulai aktif ya, itu di 2016. 2016 sampai sekarang udah 10 tahun. Pas sebelumnya kan? Itu butuh loncat aja. Terserah, jadi safety kan.
Tapi walaupun kerja gitu tetap satu minggu saya sehari Sabtu itu masih terus terus. Nah, satunya libur. Waktu 2016 pun masih tuh. Waktu itu saya kerjanya kan di Kabupaten Semarang tuh, di dekat gunung apa namanya Bandungan itu, kan daerah Bandungan itu banyak. Jadi saya banyak kerjain limbah klinik ya, limbah pabrik tekstil segala macam. Itu setiap hari Jumat, hari Jumat itu aku Bekasi terus biasanya Bogor. Iya, minggu malam udah berangkat dari pusat. Itu tiap hari itu gitu, 2 tahun. Karena waktu itu lucu sih, jadi ceritanya lucu. Jadi saya tuh sebenarnya udah nggak punya waktu jadi asli sih, cuman luar ini tetap saya udah ganti nomor, tetap aja tahu nomor saya dari mana gitu. Dia, kamu bantu saya dong, gitu. Aduh iya bu. Ya, namanya itu ya. Tapi ini ya bermanfaat juga. Akhirnya ke Kementerian Lingkungan Hidup juga nama gua itu ya. Oh iya. Kalau ketemu ini anak saya ya, jangan diapa-apain ya. Oh, berarti Bapak udah ngitungin konsultan lingkungan itu dari 2016 sampai sekarang. Nah itu kira-kira apa ya menurut Bapak itu tanggung jawab yang paling utama gitu sebagai konsultan lingkungan dalam sehari itu gimana? Konsultan lingkungan itu dituntut lebih tahu daripada klien. Jadi kita benar-benar kayak advisor. Kuncinya satu, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau tahu bilang tahu. Karena kita apa ya? Kita adalah orang yang membantu menyambung pemahaman dari regulasi ke klien. Jadi kalau kita salah informasi itu fatal sebenarnya. Itu karena apalagi sekarang ya. Jadi kan kalau sekarang tuh sanksi-sanksi di bidang lingkungan itu nggak kuning kan karena sekarang di bidang polisi ya. Itu nggak tutup aja tuh. Jadi nggak ada surat teguran gitu. Kalau dulu ada teguran, denda administrasi segala macam itu. Jadi ketika kita ngomong lingkungan, apalagi perizinan lingkungan itu yang pertama kali harus dipersiapkan tuh sebelum kegiatannya operasional. Kadang PMA itu kan yang namanya industri pengusaha itu kan udah punya timeline-nya sendiri. Jangan sampai kita mengerjakan amdalnya misalkan itu bisa lewat dari waktu yang udah ditentukan karena kasihan gini. Tapi emang jujur aja di Indonesia ini semenjak 2010 ke sini tuh negara udah mulai nggak ramah sama investasi. Karena begini, kenapa saya bilang nggak ramah? Karena kalau misalkan begini, kan banyak kita industri otomotif, industri tekstil. Orang tuh kalau mau investasi di sini izin segala macam, itu tuh nggak pernah dibuatin blueprintnya. Maksud saya gini, harusnya di BKPM itu Badan Penanaman Modal itu udah nyiapin blueprint. Saya mau investasi di bidang tekstil nih, segala macam. Oh Pak, blueprint ini daerahnya yang available di Indonesia untuk bikin pabrik tekstil. Satu itu sesuai dengan tata ruang. Ini potensi cuma dampak lingkungannya nih. Ini karakteristik masyarakat di sana. Ini standar gaji daerah sana. Blueprint itu nggak ada. Jadi orang tuh lebih ke makan dari omongan-omongan pejabat yang sebenarnya nggak tahu apa di bidang itu. Oh gampang di sini kita bantu segala macam. Ya pas sudah selesai, gampang juga ya. Hyundai udah jualan berapa triliun tuh. Ini kita real ya. G20, itu keluarin berapa unit tuh mobilnya untuk ya kan, Ioniq 5 segala macam. Sekarang ketika pemerintahan itu berganti, apa yang dirasakan sama Hyundai? Yang lain dijanjiin segala macam. Penjualannya masih di bawah, maksudnya dia di bawah 5 besar. Artinya sebenarnya investasi iklim itu nggak dibangun, tapi berdasarkan kekuatan
politik yang gitu juga kemarin sempat omnibus law kan. Ya saya ngerasa sendiri di teman-teman di bawah itu, maksudnya bukan di bawah, di lingkungan dunia usaha itu bingung, ini kita mau gimana sih arahnya, maksudnya izinnya mau kayak gimana, berapa kali tuh izin itu diupdate terus ya kan, sampai per hari per 2025 ini sampai ada statement dari pelaku satu. Jadi sekarang kita dingin aja, kuat-kuatan aja. Sampai di mana sih? Maksudnya arah kebijakan ini Indonesia ini di bidang ini sampai kemana sih? Kuat-kuatan aja. Yang penting dia udah punya dokumen awal. Walaupun dokumen awalnya itu salah, tapi itu udah disahkan gitu. Tetap pegangan aja sama itu. Jadi kan. Jadi yang tadinya saya cuma di konsultan cuma, jadi saya ngerambah kemana-mana. Jadi PKKP saya harus tahu, NIB segala macam saya harus tahu, KBRI itu resikonya tinggi, saya harus tahu. Itu mulai dari itu sampai IMB, PBG saya harus harus tahu. Harus tahu ya? Harus tahu. Jadi sambung cipta AMDAL ini, memulainya yang AMDAL itu dari mana? Ya. Iya. Endingnya apa? Setelah AMDAL ada apa lagi? Apa hak dan kewajiban saya setelah mendapatkan dokumen AMDAL itu? Ya kan? Maka saya harus, komitmennya harus laporan bulan kali ya kan? Tuh wawasannya tuh. Jadi itu tanggung jawab berat tuh. Karena apa namanya? Kita advisor, kita ngasih saran itu pengaruhnya ke ribuan karyawan yang ada di belakangnya. Kalau terjadi penundaan, artinya dapurnya orang banyak itu ketunda. Makanya sering saya waktu di konsultan itu saya bilang begini ke tim saya, kita ini sebisa mungkin jangan kita harus bagaimana caranya supaya stres toleransi itu tuh agak tinggi, jangan rendah, jangan mentang-mentang stres kenapa? Ya kayak kita datang ke kita itu bawa masalah, ya kita harus terbiasa. Jadi selama kita udah tahu, dulu kita udah pernah ngejalanin, dulu udah kita alami. Ya bagaimana dulu kita menyelesaikannya, itu aja dulu jalani. Selama belum ada ketentuan baru, masalah nanti apa namanya ada ketentuan baru, sebenarnya itu cerita beda lagi, karena itu force major. Di kontrak kita pun force major itu, kalau ada perubahan regulasi itu kontraknya harus diadendum. Itu nggak menyalahi sebenarnya secara bisnis, ya kalau secara bisnis, karena dari perusahaan pun juga ngakuin konsultan bisa apa, bisa mengikuti regulasinya enggak, kan gitu. Cuman role kita adalah bagaimana kita bisa menggandeng si pelaku usaha itu supaya mengikuti aturan, bukan ngakalin peraturan ya. Karena kebanyakan konsultan itu kayak gitu, itu tanggung jawab moral tuh. Ada juga calo tuh modelnya gini, izin jadi udah. Tapi kalau kita enggak, kita 70%, 80% tugas kita adalah edukasi. Edukator itu mau nggak mau harusnya harus lebih. Itu yang paling berat tuh. Karena kenapa saya bilang proyek itu sebenarnya nggak senang. Kadang ngasal nih saya nih, tapi karena dulu tuh saya jujur ya, saya kalau dulu tuh ngebangun karir saya itu karena trust. Saya kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa, Pak nggak bisa. Kalau orang itu tetap kekeh mintanya sama saya karena merasa nyaman komunikasinya, saya minta waktu biasanya. Pak saya minta waktu, saya pelajari, tapi saya nggak jadi, bisa setahun, bisa setengah. Tapi saya usahain gitu. Ya nanti
saya pelajarin sebulan, saya langsung kasih kok 2 minggu atau sebulan kemudian, karena ini sesuatu yang baru buat saya. Iya. Kalau bapak maksain sekarang, saya pasangan, saya nggak bisa. Gitu. Bukan karena masalah uangnya Pak, senang saya dapat duit banyak gitu ya. Justru dulu saya lebih banyak nolakin proyek. Pas nggak bisa, coba nih konsultan ini, dia jago di andalin gitu. Jadi nggak tahu apa-apa andalin. Sekarang tahu. Bapak ini aja bilang bapak tahu dari saya. Jadi istilahnya bapak ngomongnya saya terasa malu karena Pak Dimas rekomendasi kamu gitu aja. Ya gitu. Terus kadang saking saya nggak mau beresiko, saya mahal nih biaya daripada konsultan yang lain. Ya. Tapi tetap bingung ya. Yang kayak SKI, Sistem itu kan dulu ini nih dia si Odi pernah terlibat sama saya untuk pengurusan AMDAL ya. Sultan Kasukan Bank Indonesia di Majalengka itu saya prospek 2 tahun sebelumnya. Permasalahannya itu ada di awalnya, dia ngomong saya ada di masalah emisi, terus sama ipalnya. Saya ngobrol, Pak gini aja, saya minta dokumen lingkungannya, saya pelajari. Saya nggak, kalau Bapak merasa apa namanya nggak yakin sama saya, nanti saya bikin surat pernyataan bahwa dokumen Bapak itu nggak akan saya share. Kalau misalnya saya share, ya nanti spesifik saya dibawain data hasil perusahaan gitu. Walaupun sebenarnya AMDAL itu dokumen publik sebenarnya. Udah, oh ini AMDAL, ada yang dulu, kenapa? Luasan lahan itu di atas 5 hektar, bangunan lebih dari 10 hektar. Kok dokumennya kalau PL? Kalau PL kan bangunan harus di bawah 1.000 meter persegi, 10.000 meter persegi, lahannya di bawah 50 meter persegi. Tapi tergantung dari kegiatannya juga ya. Kalau misalkan dia terkait dengan ketenaga nukliran itu mau lulusan berapa pun dia harus AMDAL. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang resiko tinggi. Harus AMDAL. Ini harus AMDAL Pak. Oh iya Bapak ini. Waktu itu saya dijelasin bahwa kewenangan PM ini masuk ke kementerian Pak. Jelasin, saya edukasi. Berapa kali meeting itu dalam 2 tahun itu? Saya mah ya kalau waktu saya luang nggak apa-apa sih. Bener ketipu berapa kali itu. Iya. Terus DRH-nya berani ngeluarin izin pembuangan limbah cair. Padahal kewenangannya di kementerian bukan di bupati Banyuwangi. Hanya kena 1 DRH. Iya kan? Ya akhirnya sampai itu Pak Sakini. Pas sudah hancur baru saya dipanggil. Yaudah akhirnya gini aja Pak, biar Bapak share, kita bikin arahan dulu. Arahnya terkait data emisi segala macam. Oke. Nanti dokumennya sesuai arahan itu aja di kementerian. Bapak harus bikin apa dulu. AMDAL-nya itu masih belum accessible ya, dia bisa penapisan segala macam itu sistemnya masih belum integrasi sama OSS kayak sekarang udah integrasi, jadi penapisan awal itu bisa dilakukan di OSS melalui diambilnya melalui OSS apa namanya ada benar AMDAL segala macam. AMDAL Bapak IPA dosa karena IPS Bapak masih dianggap sebagai PT karena nggak ada penambahan kapasitas. Ngapain Bapak capek-capek gini ngurusin nyari konsultan bikin izin IPA lagi karena IPA udah mati. Dulu memang perizinan itu 5 tahun sekali masa berlakunya, tapi setelah era 2021 itu berlaku sumber kegiatan selama nggak ada perubahan secara teknis. Akhirnya berapa Pak gini? Kok kalau udah jadi misalnya kalau udah jadi masalah itu kan agak rumit ya, agak menghindar dikit sebenarnya saya 1,5 Pak, kita tengahnya
wah gitu saya karena itu basicnya keras dan itu nggak sebentar ngebangun trust itu, tapi sekalinya kita ternyata kita nggak sesuai dengan harapan segala macam ya, maksudnya salah ngarahin karena kita nggak tahu, kita terus kita ngomong itu masalah ASE pun begitu. Nanti ASE kalau ada laporan tuh harus ada foto ya kan, kejadian apa segala macam, nih potensi bahaya apa. Lu kalau nggak ngikutin aturan, kalau ada apa aja salahnya HSE kan, kadang kan nyebelin tuh orang operator segala macam kan. Udah tanda tangan ya, saya udah melakukan keputusan. Waktu kalau dia kenapa kamu selamat, kamu udah ngasih tahu, udah menjalankan tugas kamu sebagai HSE. Dia aja yang lalai dan kamu diatur. Jadi kalau ada yang nuntut ya laporan dia ini konyol gitu kan. Kalau di daerah kan jadi di tes jurnal check up itu pasti livernya bermasalah gitu, gagal. Pernah suatu ketika banyak sih sebenarnya kejadian orang minta pekerjaan itu udah bawa surat lamaran tapi bawa parang kayak gitu kan. Nyiasatinnya gimana, jangan geger dulu. Oh ya benar gini. Oh ya Pak, ini Pak, kita punya aturan kayak gini ya. Kita nggak masalah ya Pak, kita join mungkin saya pilih segala. Tapi Pak, mohon maaf kalau di dalam saya sama bercanda. Kalau di dalam saya itu saya bosnya Pak. Kalau di luar saya ampun dah. Saya ampun gitu. Ya ampun Pak. Jadi pendekatan itu lebih humanis lah. Itu cara bagaimana kita sosial. Gue diambil itu harus ada pendekatan sosial masyarakat. Kan orang tahun itu ada kalau kita riba segala macam. Terus ormas-ormasnya belum segala macam itu harus dilakukan itu tuntutannya apa, terus dijelasin. Oh ini Pak, ini kendalanya sini masalah aspirasi Pak. Sering walaupun saya sebenarnya agak malas. Saya paling malas tuh agak introvert ya, agak malas ngobrol sama orang. Sebenarnya cuman karena tuntutannya. Tapi kalau misalkan diajak ngobrol yang nyambung, saya lebih bersuara. Itu tuh jawaban panjang nih, pertanyaan sedikit. Kita jauh terasa sebenarnya. Tapi nggak ya intinya ya. Lagi juga lagi belajar ini juga training bahwa Gimana? alur atau prosedur kerja konsultan lingkungan dalam mendampingi proyek itu gimana? Alurnya biasa gini, kalau saya nggak tahu ya konsultan lain ya, tapi kalau saya punya alur saya sendiri. Maksudnya gini, dan ini saya terapkan di perusahaan apa ya, saya sebelumnya gitu. Ini istilahnya kebijakan saya. Jadi sebelum saya mengajukan penawaran RAB atau kontrak, itu saya harus survei dulu. Kadang orang itu punya masalah, telepon Pak, Bapak bisa urus izin TPS Pak, itu kira-kira budgetnya berapa Pak? Oh, tar dulu, survei dulu, karena bisa jadi kebutuhan dia bukan cuma itu, atau mungkin dia nggak perlu itu, ya, atau mungkin nggak perlu dia ngurus izin itu gitu. Akhirnya kita harus survei, kita lihat dulu, bedah dulu dokumen yang dia udah punya, apa kondisi lapangan seperti apa yang existing, aktualnya seperti apa, terus lihat ada data limbahnya segala macam, uji lab segala macam, baru kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan itu
concernnya adalah izin ininya segala macam. Nah nanti baru kita buat berita acara pemeriksaan lapangan. Dari berita acara pemeriksaan lapangan itu diketahui oleh pihak perusahaan juga sama dari tim kita baru mengajukan penawaran untuk kegiatan itu. Nah biasanya saya juga ngelampirin time schedule-nya, tapi tetap biasanya ini saya kasih penawaran, skopnya harus jelas dan timeline-nya juga itu relatif. Artinya gini, bisa jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu ini ada request lain dari perusahaan yang minta request, kalau kita nggak punya data ini Pak, bisa nggak tolong sekalian. Kalau misalkan itu nggak effort terlalu banyak, misalkan kita diminta bikin, dia nggak punya SOP nih, kita buatin, nggak masalah. Cuma kalau misalkan ini Pak saya nggak punya rekomendasi andalan, itu pekerjaan yang beda tuh. Itu kalau mau kita pergi ke konsultan lingkungan itu harus ada ini dulu, khususnya ada di kontrak dulu. Jadi dari situ time schedule-nya diubah lagi karena harus ngurus andalan dulu, karena itu sebagai salah satu persyaratan dari pengajuan andalan. Ini berlaku bukan cuma andal ya, kayak misalkan kita mau bikin kajian teknis terkait pengolahan air limbah, saya harus tahu dulu dia di dokumen itu merencanakan karyawannya berapa, realnya berapa. Kan di situ kan kita bisa estimasi. Kalau diestimasikan berdasarkan SNI, kebutuhan air per orang itu kalau nggak nginep itu sekitar 50 liter per hari. Kalau misalkan dari sebulan dikasih dikalkulasiin kebutuhan air per bulan jadi sekian meter kubik. Berarti dari situ kita bisa ambil gambaran. Bapak ini masuk kategori yang wajib PT, misalnya wajib membuat persetujuan teknis, limbah dan sebagainya. Nah, sekarang tawarkan, karena di praktek itu kalau air limbahnya mau dimanfaatkan sebagai seram tanaman itu cuma standar teknis, dokumennya nggak seribet kajian teknis. Standar teknis itu kita cuma ngomongin apa yang ada di lingkup perusahaan aja, tapi kajian teknis itu sampai dampak-dampak keluar lingkungan pabrik itu harus kita prediksi. Nah, seperti itu. Jadi ada pemodelan segala macam dan itu lebih mahal lagi. Nanti kita tawarkan. Terus untuk biasanya menurut Bapak misalkan ini IPAL kita sesuainya untuk apa? Bapak kalau mau penyiraman itu lebih ketat dokumennya, otomatis nanti harus upgrade IPAL-nya segala macam. Udah, saya pengen tahu bisa tambahin segala macam gitu. Kalau misalkan ada dulu, tapi itu biasanya di awal udah kita share tuh. Kalau misalkan nanti ada yang itu yang nggak sesuai nanti pertengahan itu bisa berubah, tapi tidak menghentikan pekerjaannya secara teknis, tapi cuman istilahnya ya sedikit jadi molor untuk pengurusan administrasinya ke DRH atau ke. Nah setelah selesai jadi segala macam sidang ya kan, dikaji lagi sampai dinilai sudah oke, keluarlah rekomendasi. Nah rekomendasi atau persetujuan teknis itu SK-nya itu nanti kita edukasi tuh ke si perusahaannya tuh, Pak Bapak ini prakteknya nggak keluar, jadi tuh tanggung jawab Bapak setelah prakteknya apa, jelasin apa. Do dan don't-nya tuh dijelasin juga, jangan lebih kapasitas ini Pak, karena ini yang udah kita rencanakan di praktek ini gitu. Nah, nanti setelah setelah clear segala macam ada berita acara serah terima gitu ya kan. Biasanya ada juga yang minta executive summary. Executive summary itu kayak semacam ringkasan
tapi yang perlu kita sampaikan langsung ke direktur ke atas gitu tuh. Kadang-kadang ada yang kayak Jepang itu kayak tahu direktur itu sampai pengen tahu. Jadi saya nggak jarang juga presentasi di depan direktur semua macam. Jadi itu tuh apa namanya, nanti skill ya, soft skill yang harus di public speaking ya. Kalau saya sih masih asuran-asuran, tapi saya punya pendekatan lain gitu. Kalau saya kan saya ngerasa public speaking nggak bagus, saya punya pendekatan lain gitu. Itu setelah selesai invoice ya kan, dibayar udah selesai sampai di situ sesuai kontraknya. Mengenai nanti masalah tindak lanjut nanti apa namanya, oh ini harus nanti kan harus laporan ya. Kita sambil market ini sambil apa istilahnya ya, sambil edukasi juga. Jadi bapak ini nanti harus bikin laporan per 6 bulan nih untuk apa namanya implementasi kegiatan pengelolaannya dari dokumen KLPL yang ada di amdalnya atau KLPL. Jadi 13 kali ini harus dilaporkan ke, kalau sekarang simpel enak, jadi laporan dibikin scan format PDF nanti tinggal import itu. Tapi kalau dulu harus hard copy di dinas LK, kalau di misalnya kegiatan pariwisata ke dinas pariwisata, kalau industri ke dinas perindustrian segala macam sampai ke kementerian. Sekarang udah nggak memahami file lagi software, jadi tinggal scan aja. Nah itu bapak terserah, monggo silakan apa namanya, bapak bisa dari tim bapak sendiri nantinya atau menunjuk konsultan estimasi budgeting sekian. Nah, karena bapak pemantauannya ada udara ambient sekian banyak titiknya, air limbah 1 titik misalnya, upstream downstream untuk air sungainya sekian itu udah kita kasih guideline lah. Jadi koordinatnya yang di dalam AMDA itu koordinatnya sini Pak, ini kalau bisa harus dipantau terus. Nanti kalau ada perubahan titik pemantauannya harus diinformasikan kenapa titiknya berubah, apakah di situ ada penanganan bangunan baru, fasilitas baru atau apa gitu. Udah kita banyak edukasi lah di situ. Jadinya kalau model calon udah selesai udah goodbye mana duit ya. Jadi kita kan konsultan itu kan harus gitu, kita harus bisa membuat perusahaan itu nggak gagal paham. Cara bapak ngatasi kalau misalnya rekomendasi yang bapak kasih itu nggak sepenuhnya dijalankan sama klien itu gimana? Maksudnya gitu? Kalau misalnya rekomendasi dari konsultan gitu, itu si kliennya tuh nggak menerapkan dengan sepenuhnya. Rekomendasi yang udah kita sampaikan itu sebenarnya kan karena kita advisor ya, mau itu dijalankan atau tidak itu sebenarnya jadi tanggung jawab si klien sebenarnya ya. Tapi tetap kita nge-reminder. Jadi apa namanya? Kalau tuh apa namanya? Kan saya suka punya kontaknya tuh. Kalau misalnya dokumen udah jadi segala macam, saya suka ini Pak, jangan lupa itu ada apa? Kewajiban untuk pelaporan untuk semester genap ini untuk kegiatan Juli sampai Desember maksimal pelaporan minggu kedua Januari. Oh ya Pak, kalau misalkan apa namanya, biasanya dari situ dia ada feedback nih, Pak itu saya masih kurang jelas nih, ya udah kita edukasinya. Atau enggak kreasi ganti, yang agak itu kreasi ganti. Jadi kita migrasi dari nol lagi nih sama orangnya. Pak itu istilah kalian gini. Mulai dari nol tuh. Oh gitu Pak. Gitu. Jadi kalau untuk klarifikasi kita reminder ya, reminder supaya dia
karena kan kenapa perusahaan itu nggak ngejalanin rekomendasi, biasanya ya isinya itu satu lupa atau ganti orang. Kayak gitu lah. Yang satu lagi ini udah pindah kerja kemana gitu. Cuma yang repot itu udah mau pindah, akun username passwordnya dia megang, di kontak nggak bisa. Itu kan, itu juga saya wanti dari awal. Jadi kalau bisa yang tahu username password ini bukan cuma satu orang, dan nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada orang yang istilahnya tahu juga username password ini. Nah itu kalau udah itu nanti passwordnya berubah aja. Ya menghindari hal yang tidak diinginkan. Dia perusahaan juga tetap ini ya, terus jalannya. Gitu. Nah, terus menurut Bapak tuh sejauh ini tuh pekerjaan konsultan lingkungan tuh udah berkontribusi seberapa banyak dalam keberlanjutan lingkungan? Kontribusinya cukup banyak ya, karena jujur sebenarnya kita itu perannya itu lebih banyak kayak kepanjangan tangan dari pemerintah sih. Kita sosialisasi, kita bikin dokumen segala macam ya, yang sesuai dengan profesi kita gitu ya, sehingga perusahaan itu bisa menjalankan kegiatan misalnya sesuai dengan rule-nya nih. Itu kontribusinya menurut saya sih besar. Cuman ada baiknya sebenarnya, dari tim perusahaan itu juga istilahnya aware dan punya orang-orang yang kompetensinya tuh di bidang lingkungan tuh ada gitu. Mereka punya nge-hire orang itu gitu. Jadi saya juga dibilang promosi enggak juga sih sebenarnya, tapi ya sambil minum air gitu ya. Jadi Pak, kayaknya Bapak kalau misalnya perusahaan itu gede, kayaknya Bapak ini butuh orang di bidang lingkungan gitu. Dulu pernah saya sering rekomendasi orang gitu. Cuman kadang yang bikin saya malas itu dua kemungkinannya. Kalau nggak user yang kecewa, orang yang saya rekomendasi ini kecewa. Maksudnya orang yang saya rekomendasi ini, misalnya kamu saya rekomendasi ke sana, kamu kecewa karena paymentnya segala macam gitulah, gajinya ya, take home pay-nya gitu. Sebenarnya kalau saya itu dulu itu saya ambil aja setahun 2 tahun, karena yang mahal itu experience. Saya ambil aja, belanja gitu balik gitu ya, ngekos makan. Karena dulu waktu masih muda ya, saya juga sama kayak gini, luntang lantung gitu ya, maksudnya untuk ngekos itu susah gitu, jadi udah terbiasa gitu, dan terbiasa jadi ya soke aja nanti pengalaman dulu. Kalau udah punya knowledge dan pengalaman, itu baru bisa nego sebenarnya, nego gaji segala macam. Orang pun akan melihat, tanpa dinego pun akan melihat kapasitasnya. Iya, orang gila nih. D3 aja, waktu itu D3 aja, manajer. Timnya di bawah nih, 1 UI. Itu saya dulu tuh yang itu karyawan. Bayangin, saya ngobrol begini lagi orang, Pak, Bapak emang di IPB teknik mana? Wah, saya ngomong S1 atau D3 karena payment gajinya gap jauh tuh. Ini biasa aja gitu. Saya nggak enak, saya pakai nilai enak dibicarain. Sama D3 itu bedanya sekarang sama kalau orang udah keras tuh beda, apalagi ditambah link orang pasal gitu ya. Wah gitu. Di Astra pun saya nggak lama. Di dulu almarhum Pak Ulu tuh tetangganya ada orang Astra Pusat tingginya, udah mau pensiun. Dia mikir, Pak itu asisten saya terus ini itu masuk Astra di sini.
Ya udah datang aja besok lo ke ini apa namanya, mana sih sana tuh capek misalnya lagi tuh kantor pusatnya Astra AOP Astra Topak kantor pusatnya bangsaan banget. Batu kan cukup saingannya teknik industri gitu. Kakak kelas juga, kakak kelas juga. Pas itu saya langsung dapet penempatan di Cikarang, di Ketenggara Rakyat Semakmur, Forji Park. Dia nggak dapet tuh, pasti kayaknya ini dapet. Enggak, ini nggak dihubungin, nggak dihubungin. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya gue diterima bro, anjir lo nggak ngomong. Ya nggak enak lah, sama kakak tingkat ya. Iya. Gitu kan, itu lah, ntar aja lah, ntar dia tahu sendiri. Itu nggak perlu saya namanya mama. Terus yang ke Petros itu juga diajak. Mas kegiatannya apa? Nggak susah aja, sekarang udah nggak ini. Oh itu, yaudah, terus aja sekarang apa sih? Dia jadi apa? Saya engineer, saya pernah di HSC di Astra sih gitu. Officer lagi, engineer apa tuh? Ini boxingnya, job desknya, gini, oke. Mana nggak masalah, wah banyak nih. Masih ngobrol kasih Pajero yang terbaru. Ini nggak enak juga kan ya. Tapi itu intinya ya, kasih itu penting, knowledge itu penting, wawasan, ya itu apa namanya? Yang tadi kalau kan bapak tadi udah banyak banget tuh dapat proyek-proyek lingkungan yang paling berkesan yang pernah bapak dapetin itu apa yang paling berkesan? Kali itu sih, karena udah nyata, saya nge-hire dosen saya sendiri, Profesor Ahmad Yani, yang tadinya dosen saya gitu ya, sekarang guru besar, dengan honorarium yang nggak standar ini, nggak standar profesor. Tapi kalau ngikutin standarnya PBB itu sebulan ratusan juta, nggak kuat konsultan manapun. Karena kapasitas beliau itu riset mandiri sebenarnya. Sangat riset yang dia sendiri di dalam Pertamina, dia masih ada proyek sama Pertamina. Dia itu concern di bidang bioremediasi. Itu sih 2 tahun di Fateta, kenal sama Kajur segala macam, ya kan? Ada satu, nggak nyangka gitu. Saya cek sama mata udah cek itu, dan ini. Dan nggak nyangkanya lagi, ternyata orang tuanya itu trust sama saya. Jadi sampai ada statement saya keluar dari FT kan waktu itu, apa namanya? Saya bilang, Pak nanti itu bisa nanti dilanjut saja sama FT. Saya juga sama FT sebenarnya masih tukar-tukaran proyek gitu, karena teman saya sendiri itu. Pak Dimas, saya nggak ngeliat benderanya. Saya ngeliat Pak Dimas, apapun benderanya segala macam. Pak Dimas pakai baru, sini mana ininya daftar vendor. Sehari jadi masukkan dulu tuh, itu kalau bukan dia yang ngurus itu nggak bakal susah tuh masuk vendor. Tahu tuh mau beli depan punya. Saya apa namanya ngasih solusi, ngasih Pak ini resikonya gimana Pak, ini itu selalu gitu. Padahal usianya saya sama dia udah sepuh nih, yang orang tanya juga itu udah kayak anak sama bapak aja. Sampai terakhir kemarin tuh sempat nikahin anaknya yang paling bontot. Saya datang ke salah juga gitu. Itu sih berkesan banget tuh, 2 tahun, jalan 3 tahun proyek itu bertahap kan dia. Jadi proyeknya itu dia minta nggak langsung drop tapi bertahap, step by step. Yang misalnya satu, saya mau manfaatin limbah jadi ini sebagai pupuk di HTI sister company saya itu
apa sih namanya, eukaliptus prima yang dia pakai tuh bahannya. Nah ini kemarin dicoba sama tim dari sister company dia, itu udah bagus perkembangannya, cuma secara regulasi, secara ilmiah ini belum ada, ini belum bisa dibuktikan gitu. Tolong bisa paling mas bantu gini segala macam. Pak, gini, kalau misalkan dia udah ada standar di regulasi itu pasti bisa, saya bilang pasti bisa. Cuma memang kan waktunya panjang, gitu. Bapak mau gimana nih? Apakah kita mau di make sure dulu lewat regulasi, artinya kita nanti minta arahan dulu di stage pertama, artinya kita bikin preliminary study dulu nih secara regulasi ini mendukung nggak? Gitu. Kedua, baru skala kecil di labnya. Yang ketiga baru kita masuk ke kajian teknis. Akhirnya solusinya 2 tahun itu. Sekarang udah integrasi persetujuan lingkungan itu dengan prakteknya. Terus nanti SEO terakhir. Nah sekarang kalau mas ini punya banyak proyek yang saya rasa kaitannya banyak sama kami sendiri. Ya udah maksudnya hal saya itu langsung hal bisnisnya Pak gini Pak, secara saya belum matang, tapi kan saya baru ini, maksudnya bendera ini baru, yang saya punya tim memang, cuma itu lepas semua, maksudnya tenaga lepas dan gimana kalau misalkan nanti pensiun bapak saya hire, gitu-gitulah. Jadi ada memang karena dia juga punya sertifikasi tenaga ahli, dan cuma masalahnya kan kalau udah sekutu kan upgrade knowledge itu kayak udah capek, berapa gitu ya. Nah, cuma kita perlu orang-orang kayak gitu tuh karena pengalamannya, kembalinya itu. Terakhir mungkin harapan Bapak buat anak lain kayak lulus nanti, ada nggak kira-kira hal penting yang harus disiapin gitu, atau hal yang penting buat kita buat masuk ke konsultan lingkungan? Pertama gini, cek dulu motivasi kalian tuh masuk ke LMK tuh apa motivasinya. Jujur dulu saya masuk LMK itu karena by accident sih. Karena udah nggak terima di tempat, terima di segala macam kan ya, udah nganterin siapa? Teman saya mau daftar di Pakuan. Dulu masih klien tempel di pohon tuh, pendaftaran 100.000 pas megang duit, coba. Dan LMK itu pilihan kedua. Pertama tuh kalau misalnya kanan gitu sama manajemen bisnis sama salah itu pokoknya di antara yang saya ingat tuh LMK itu kedua, dan yang masuk ke LMK di awal tuh saya tuh yang kuliah tuh seperti mau enggak gitu, cuman saya tuh dulu motivasinya Pak gue udah terjun, dan kebetulan di keluarga saya tuh nggak banyak keluarga saya itu yang bisa mengenyam sampai pendidikan perkuliahan. Waktu itu tuh bismillah aja lah ya, maksudnya bikin motivasi itu mantau dalam tadi dulu udah susah apalagi sekarang bisa kuliah, ikutin aja dulu kayak gimana. Ternyata memang wah semester pertama saya kayak gitu. Wah, banyak. Karena emang gitu ya, saya tuh walaupun SMA-nya IPA, dulu tuh saya emang bagus di fisika segala macam ya. Gue nggak tahu kenapa. Terus udah kelas 3 tuh menurun kemampuan eksak saya tuh. Ngitung-ngitung lah, udahlah pusing lah. Jadi hancur tuh di semester awal, cuma di semester 2 tuh saya nggak bisa begini terus, gitu ya kan? Udah terlanjur improve, soalnya harus selesai, gitu. Ya, udah gitu saya dulu tuh semester 1 sampai semester 3 tuh PP Bekasi, Bogor, Bekasi, itu yang kos.
Jadi berangkat habis subuh ini sampai naik angkot sampai UPI dari Bekasi sana UPI ke Bogor pulang juga gitu. Saya ketemu dosen-dosen kayak Prof. Dede, terus juga ada Prof. Siapa itu? Temennya Prof. Dede yang sekarang udah mulai dijadikan di satu. Nah, ketemu Baharuti, ketemu Pak Umum, segala macam. Saya bilang, ih, walaupun dulu skeptis saya mau kamu sih gini amat ya. Cuma yang ngajar itu orang-orang yang menurut saya bagus-bagus nih. Sayang nih kalau nggak istilahnya ini mumpung masih bisa ketemu nanya gratis nih. Karena kalau udah lulus susah jadinya sama orang nih. Nah itu baur ngobrol apa pokoknya lewat sungkemin aja. Mau dosen keluar apa ya semuanya gitu aja. Main ke rumah ya, segala macam, akrab segala macam. Mulai tertarik tuh, tapi waktu di awal saya lebih ke hima sih ya. Sebenarnya bosen sama beda kampus ya. Kalau hima kan ada kegiatan segala macam. Dan terus malas lah. Di sini sampai lulus, kemudian kemarin PKL-nya Bali Barat tuh. Saya Taman Nasional Bali Barat untuk bidang konservasi ya. Tugas saya itu nggak tahu, saya nggak ngambil lagi, nggak tahu di kampus dulu itu diarahin pemimpin saya Pak Umum Budi Baskara itu Bagus Budi Baskara, punggunya Pak Prof. Dede. Dulu itu saya jadi apa tugas saya itu kayak tesis jadinya analisis. Saya pengen dibikin sama Pak Umum itu yang ada makan dulu habisin dompetnya udah itu kan belakangan ujung-ujungnya Doni nunjuk pimpinnya tenaga ahli nih kamu sama ini tanya itu tanya minta referensi segala macam belajar diarahin kayak gitu bikin analisis SWOT segala macam. Jadi saya dulu tuh bidang mangrove tuh jadi strategi pengembangan aspek wisata pendidikan lingkungan mangrove di Bali Barat. Di situ juga ketemu orang yang bukan istilahnya, wah minta petani begini, bagusnya enaknya, makanya waktu itu saya sempat masuk ke masukan tanah, tapi ini cek dulu satu motivasi, kedua karena udah terlanjur lingkungan itu luas. Sebenarnya kalau ngomong lapangan pekerjaan itu banyak. Kalau mau buka usaha banyak bidang lingkungan. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir terkait ntar lulus mau kayak gimana, ngelanjut juga masih bisa, ya kan? S2 sebenarnya teman saya udah di S3 kan. Saya masih melanjut S1, dulu melanjut S1 nggak lulus karena bukan nggak lulus, nggak terus karena sibuk kerja ya. Di sini sudah jadi, nah terus ambil satu yang emang merasa berat banget kebanyakan materinya yang kayak gini. Karena jujur kalau saya tuh, juga saya tuh sebenarnya misal kenapa gue dulu kuliah nggak ada lagi ini kan pas lulusnya ketemu orang yang jago di bidang itu, wah bisa banget itu kayak orang tuh ngobrol itu enak tuh. Temen saya malah ada itu dekat sebenarnya, dia ngomongin terkait teknologi asik banget gitu, teknologi analisis ini asik banget. Kenapa gue nggak dulu itu ya, mengangkat dalam itu ya. Jadi ibaratnya ilmu-ilmu yang saya dapat itu cuma kulit-kulitnya itu. Yang penting B lah gitu ya. Yang penting B lah. Udah terlalu banyak saya. Ternyata juga pas saya lulus, justru ketika saya berkat di dunia konsultan, terus saya benar-benar struggle banget di knowledge itu ya. Struggle banget tuh.
sampai yang dibego-begoin sama orang GLH itu loh, presentasi segala macam tuh beritanya banyak. Itu apa namanya, kalau kalian itu kenapa saya bilang harus berimbang antara soft skill, hard skill, link ya sama knowledge juga. Cuma kalau misalnya kalian ujung-ujung mau kerja itu tuh jujur ya, sejauh ini kalau kalian kerja, knowledge itu cuma nganterin kalian cuma sampai meja HRD doang, cuma sampai wawancara, sebetulnya nggak akan ditanya tuh. Gitu. Pun kalau udah masuk nih kerja nih, job desk-nya udah jelas, jangan kalian tonjolin ke kalian yang lain. Maksudnya gimana? Kalau udah jelas job desk-nya, kalian yang lain misalkan kayak juga orang target segala macam itu buat sendiri aja, biar usahain atau gimana, buka project apa segala macam, karena kalian nanti akan dimanfaatin sama orang. Kerja job desk orang lain gitu. Iya, harus itu job desk dia, mau kenapa harus saya kan gitu. Soalnya gini, kebanyakan perusahaan itu kurang apresiasi sama skill. Ada beberapa perusahaan yang kurang apresiasi sama skill, justru malah kalau kita dimanfaatkan. Kalau saya sih sebenarnya kalau tipikal ya, udah nggak apa-apa, gua nggak rugi banget. Itu nanti ada bahasan secara lain, ternyata yang bilang knowledge saya nambah segala macam, ya jadi bisa ngobrol ke klien project. Dari saya sih, cuman kalau misalnya kalian merasa kerjaan kalian itu udah terlalu pressure banget, jangan kalian tonjolin, nanti kalian dimanfaatin skillnya ini untuk pekerjaan yang bukan job bisnisnya kalian. Kecuali kalau kalian misalkan bekerja di level yang udah lebih tinggi, kalau misalkan sebenarnya kita advantage di manajer segala macam, jadi kalian nggak bisa di nama bawahan, sesuatunya dari bawah banget soalnya. Jadi saya lama di lapangan ya, maksudnya di orang-orang lapangan, orang-orang samping. Jadi saya tahu mana orang yang ngambil datanya itu asalnya tuh asal salah gitu. Saya tahu ini mau ngambilnya di mana gitu. Datanya bisa kayak begini. Itu bagusnya lah, supaya kalian nggak dibohongin sama orang lapangan. Maksudnya mereka tuh bisa AMD, ahli manipulasi data. Ini saya udah lama, ya ini ibaratnya gue udah mau tobat, gue baru mulai gitu. Udah mau tobat gue yang gitu udah mulai gitu. Jadi tuh tingkatin terus tuh apa potensinya, kan menarik, oke, HSC menarik, oke, jalanin aja. HSC itu kan ada sertifikasinya itu bisa di bidang manufaktur, tambang, migas, atau umum. Kalian mau yang mana tuh? Biasanya yang gajinya gede tuh di migas, tapi harus dapat yang umumnya dulu. Ijazah tuh sekarang udah mulai nggak dianggap, kalian harus bisa sertifikasi kalian yang badan sertifikasi nasional biasanya. Saya suka PPA sama pengalaman B3. Kedua, rencana mau nambah sertifikat di profesi. Rencana juga nanti kalau udah satu, saya lanjut konversi ST-nya ke insinyur. Ada kan program pengenalan insinyur, itu lebih teknis banget gitu. Jadi goalsnya ini udah harus nentuin goalsnya mau apa, nanti langkahnya gimana. Terus kalau misalkan kalian nggak jalan gimana, udah kerja dulu 2 tahun kita pusing nambah dulu segala macam. Kalau saya dulu pengen banget tuh juga langsung begitu kayak teman-teman lain, cuma tuh nggak bisa. Kalau saya harus kerja dulu, bantu dulu baru tuh. Karena jalan beda-beda, tapi goalnya tetap kan masih S3 gitu. Bidangnya ini, udah fokus aja.
mau itu dicapai di umur kalian berapa, it's okay, nggak masalah. Nggak ada kata trauma, itu tuh penting banget. Sekarang tuh orang tuh banyak serba instan, jeleknya di situ, nggak tahu proses, nggak mau berproses, prosesnya tuh berat. Kecuali kalau punya privilege itu nggak ada. Kalau untuk bidang ketenagakerjaan itu privilege tuh hampir nggak berlaku kalau lu nggak punya skill. Tapi kalau lu punya skill, punya privilege, bagus. Tapi kalau punya privilege, punya skill, hancur. Skill pemodelan, wah itu sekarang lagi digandrungi pemodelan. Dulu kan zaman saya JIS, pemetaan, sama pemodelan, sama koran, banyak sih, LCA, life cycle assessment, belum. Nah, terkait sekarang lagi booming-boomingnya kan carbon footprint, ada sertifikasi juga. Orang-orang perindustri yang bisa, masa LMK nggak bisa carbon footprint? Banyak. K3 bisa dibuat, LMK bisa, arsitektur bisa sebenarnya. Terus apa lagi? Pengolahan lebih juga udah pasti, pengolahan sampah domestik, iya. Menurut saya tuh di KN tuh proyeknya pengolahan sampah, meskipun sampai sekarang jalan, tapi itu menghasilkan juga buat dia kan gitu. Tuh pakai dia sama Kementerian PUPR di tenaga ahli mereka lah. Terus LCA itu bisa. Kalau AMDAL itu beda lagi bisa kasihnya. Dan kalian nggak boleh itu kalau misalkan pengen usaha banyak berdasarkan di bidang lingkungan yang belum, istilahnya sekarang belum booming, di luar itu udah ada gitu ya. Kayak sekarang nih fabrikasi ipal yang istilahnya kalau motor tuh setiap hari plug and play, tinggal pasang udah, tinggal langsung perawatan tuh ada banyak, udah mulai. Dulu nggak kepikiran orang bahannya fiber gitu doang, prosesnya anaerob gitu aja. Jadi yang ngerti kan orang lingkungan tuh harusnya. Gitu. Jadi dekat juga sama teman-teman yang sipil. Orang sipil nggak ngerti, dia ngerti ngebangun aja, tapi nggak ngerti proses. Ini mau bangun bakti ini buat apa ini kan? Mereka nggak tahu, belum banyak yang tahu. Tapi mereka tahu cara bikin bangunan air, kapasitas berapa kubik, terus aliran debitnya sekian kubik, sekian liter per detik. Jadi mereka bisa ngaturnya. Cuman fungsi ini, maksudnya ini proses itu apa? Rata-rata kami tahu. Itu pentingnya kolaborasi. Tapi LMK banyak cewek ya? Iya, banyak. Dulu dari ini pasti banyak cewek ya? Banyak cewek katanya. Iya. Tapi saran saya sih ya, kan ada 4 itu vokasi, saran saya pakai dulu ijazahnya, biar nyari pengalaman. Baru lanjut S2. Ya, 2 tahun 3 tahun ya. Kalau sertifikasi itu bagusnya kapan? Sertifikasi itu gini, perusahaan itu sebenarnya diwajibin kalau misalnya punya IPA, dia wajib punya tenaga kerja yang punya sertifikasi PPPA sama POPA. POPA itu operasional, operator. Tapi yang PPPA ini yang dia yang identifikasi, dia yang rancang, dia itu dia biasanya diminta itu tuh sama kementerian. Tapi jeleknya kadang perusahaan itu nggak mau modal nih. Jadi pas kalian
interview, mengajukan apa namanya lamaran, itu biasa diutamakan yang memiliki sertifikat gitu. Umurnya cuma 3 tahun itu sertifikat tuh, tapi 8 juta. Latihan ujian 8 juta rata. Yang popannya itu sekitar 3 juta, 5 juta, tergantung ininya LSP. Nah, saran saya sih setelah lulus ya, kalau memang memungkinkan langsung gitu. Atau setidaknya, karena itu kan biasanya yang PPPA atau KOPA itu kan biasanya minta pengalaman kerja tuh. Kalian bisa ngambil yang pengambil contoh air atau pengambil contoh udara atau enggak pelatihan lah, sertifikat pelatihan kayak di UGM ada penyusun KPR, penyusun PT. Karena itu nggak ada BNSP, itu hanya sertifikat pelatihan. Tapi kalau yang apa namanya sertifikat BSN itu ada sertifikat pelatihannya, sertifikat kompetensi. Itu tuh berapa tuh? 3 jutaan tuh pelatihan KPR. Kalau misalkan mau ada rezeki, ada tanggungan, ada uang, terus ataupun orang tua yang masih mampu, investasi terbaik itu investasi tenaga sama experience ya. Kalau masih muda, jadi nanti usia matangnya 30 itu kalau kalian berkarir itu udah menerima hasilnya ya, udah mulai mengambil hasilnya gitu. K3 umum udah bisa sebenarnya tanpa experience kerja. Tapi kalau mau AK3 migas tambang itu harus punya pengalaman dulu. Banyak ya. Soalnya ini teknik lingkungan, apalagi teknik dan manajemen lingkungan ya. Teknik lingkungannya aja itu banyak perubahan kuliahnya loh. Apalagi teknik lingkungan. Apa namanya, SNL, sistem lingkungan, itu ada tuh, sistem lingkungan, green building, produksi bersih dan itu banyak. Kalau misalnya proper aja itu kan ada 11 kriteria penilaian, itu satu-satunya itu setiap kriteria penilaian ini tuh biasanya ada tenaga ahli masing-masing, kayak misalkan audit air, audit tenaga listrikan, RCT, keanekaragaman hayati, itu masing-masing kriteria banyak. Jadi nggak perlu takut, wah habis dari ini tuh kayaknya nggak masa depan tuh nggak ini sih, kalau bisa saya aja bisa. Uji aja bisa, bisa. Sering saya, Ji, tolong ini dokumen sintek, ini contohnya, pelajarin. Bisa teknis pengalaman matematika. Ini tolong didraftin dokumen monitoring. Sebelumnya saya ajarin dulu, Ji, ini dokumen monitoring, FPR, ini kewajiban kegiatan yang punya perkenalan tanggal. Apa namanya, sumber datanya itu ada di dokumen awalnya, ambil awalnya KNPR, draftnya ngikutin itu, tapi nanti kontennya itu harus diupdate. Kontennya kayak misalkan hasil ujian segala macam, nanti buat grafik perbandingan, nanti ujungnya adalah kesimpulan. Kalau misalkan pengalaman nggak sesuai standar, itu apa yang salah, dievaluasi di situ. Gitu, orangnya bisa berapa kali iya Ya, dan bisa ya mungkin segitu sih Pak pertanyaan kami ya. Mudah-mudahan video bermanfaat. Terima kasih juga mengucapkan pada Bapak udah sharing ya kan soal cara gitu terkait wawasan Bapak, pengalaman kerja dari yang banyak sekali ya. Habis terus iya. Selanjutnya nikmati sendiri prosesnya ya.